Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, jadi kali ini adalah podcast kedua gua. Dan kali ini mengenai pembahasan seorang wanita atau seorang perempuan, seorang cewek, seorang ahwat atau seorang uhti yang akan menjadi calon ibu rumah tangga atau menjadi istri yang solehah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti ini. Sebelum kita lanjut ke inti, aku mau kasih tahu juga ke kalian bahwasannya kalau misalkan aku bikin podcast, ini tuh bener-bener real tanpa ada potongan atau pangkasan gitu. Jadi kalau misalkan video ini panjang ya udah panjang gitu. Ya kalau pendek ya pendek. Jadi ini tuh bener-bener seadanya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya gitu ya kepada seorang wanita, kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi, kamu ngapain kuliah tinggi-tinggi, nanti juga kamu cuman ngurus anak toh, nanti juga kamu cuman ujung-ujungnya ke dapur toh. Nah, ini nih, kadang ini tuh jadi bingung gitu kaum wanita untuk menjawabnya. Dan sekarang aku bakal bahas, dan inilah beberapa alasan mengapa wanita harus berpendidikan tinggi. Oke, yang ke satu, butuh ilmu untuk mendidik anak. Itu dia. Kamu akan menjadi seorang ibu, kamu harus belajar dengan tekun. Karena kamu akan menjadi ibu untuk anak-anakmu kelak. Anak-anakmu berhak loh untuk dididik dan dibesarkan oleh ibu yang cerdas dan berpendidikan. Karena apa? Karena kelak anak-anakmu akan bertanya kepada siapa? Ya kepada kamu tentang banyak hal. Terkadang tentang pelajaran, tentang cara menyelesaikan masalah, tentang agama, dan masih banyak lagi gitu. Bahkan mereka akan bertanya hingga mereka dewasa. Dan ini jangan sampai ya semoga aja itu tuh bukan jawaban bodoh yang keluar dari mulut kita gitu kan. Nah, ini catat, harus diingat bahwasannya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kita tuh harus punya keinginan untuk dipandang sebagai wanita yang penuh wawasan dan pengalaman oleh anak kita, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cantik PS ilmu. Serem gak nih? Mungkin kamu pernah mendengar, sepertinya ini tuh kebanyakan ibu-ibu deh yang bilang. sorry astagfirullah. Enggak, gini. Gak usah sekolah tinggi-tinggi untuk dapet cowok. Cukup dandan dengan cantik aja, Neng. Kamu gak usah sekolah tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi. Udah, lu harus pinter aja ngedandan. Tadi juga cowok pada nyamperin lo. Kan gitu kan, banyak yang bilang. Nah, emang iya, bener bu. Ucapan ibu tuh bener banget. Memang cowok tuh tertarik dengan wanita yang cantik, itu tuh bener banget. Tapi apa coba bu? Tapi kalau cuman cantik pas diajak ngobrol gak nyambung, nah loh, gimana bu? Ibu bayangin kalau misalkan ibu punya anak cantik, tapi pas diajak sama cowoknya main, ngobrolnya gak nyambung bu. Ya cowoknya juga ilpil kali bu. Cowok tuh gak akan asal nyomot untuk milih cewek yang akan jadi ibu bagi anak-anaknya kelak. Karena cowok biasanya mau cewek yang terbaik, yang jadi pasangan hidupnya bu. Karena gini loh bu, karena cantik termakan waktu, namun ilmu itu kekal abadi loh. Nah itu. Oke. Yang ketiga adalah bisa bekerja dan membantu suami dari segi finansial.
Jadi gini, kamu tidak tahu kapan sampai kapan umur dan atau jawaban atau jabatan suamimu akan bertahan seperti itu. Seorang wanita yang punya bekal pendidikan yang bisa bekerja membantu suaminya nih, mereka bisa bekerja di kantor, membuat usaha, terus jualan online gitu kan, dan masih banyak lainnya loh. Wanita yang punya ilmu pasti akan terus menyerap dan mengembangkan ilmu mereka dalam hal apapun. Itu dia. Contoh, seorang istri yang punya hobi dan keahlian memasak. Jika ia berilmu, ia pasti akan berpikir untuk mengembangkan hobinya dengan membuka restoran, warung makan, dan kayak yang tadi itu, jualan online itu bisa loh kan. Nah, sehingga apa? Sehingga hobi dan keahliannya tidak terbuang sia-sia. Nah, selain bisa mengembangkan hobi dan keahliannya, ia juga bisa sekaligus membantu suaminya dalam segala hal gitu kan. Nah, yang keempat adalah karir PS keluarga. Nih Bu, pasti sering dengar gitu kan, banyak yang bilang kalau cewek yang berpendidikan tinggi dan bekerja akan melupakan kodratnya sebagai wanita dan melupakan keluarganya. Aduh, sebenarnya gini loh, wanita yang menyerap dan menerapkan ilmunya dengan baik itu tuh akan tahu pasti kapan waktunya bekerja, kapan waktunya mereka menjadi seorang istri, kapan waktunya mereka menjadi seorang ibu, kapan waktunya mereka harus melayani suami kan. Jadi setinggi apapun pendidikan dan jabatan seorang wanita, bila sudah di rumah, ia akan tetap gitu menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya. Seperti itu. Jadi gak adil dong kalau wanita gak boleh berpendidikan tinggi karena takut melupakan kodratnya. Itu. Nah, yang kelima adalah dapat mandiri dan bertahan. Jadi gini, jika dalam satu waktu seorang wanita yang dihadapkan dengan posisi yang mengharuskan mereka untuk mandiri dan bertahan dikarenakan suaminya meninggal atau mereka sudah bercerai, nah wanita yang berilmu akan tetap bisa melanjutkan hidup dan membiayai anak-anaknya dengan berbekal pendidikan yang ia punya gitu kan. Menjadi wanita biasa, gimana sih, menjadi wanita biasa tidak selamanya menyelamatkan gitu kan. Terkadang kita harus menjadi luar biasa agar bisa bertahan di dunia yang semakin hari bertambah keras ini kan. Nah, itu dia. Yang keenam adalah tidak mudah ditipu. Wanita yang berpendidikan tinggi juga tidak mudah ditipu loh. Mereka akan tahu jika mereka ditipu dan mereka akan tahu kepada pihak mana mereka akan mengadukan dan meminta solusi bagi setiap permasalahannya. Nah, itu dia teman-teman, salah satunya mengapa kita harus berpendidikan tinggi. Dan kesimpulannya dari ini semua adalah baik memutuskan untuk berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, wanita harus mempunyai ilmu dan pendidikan yang tinggi untuk kebaikan dirinya, suaminya, anak-anaknya, dan lingkungannya. Gak mau dengar kan? Kalau misalkan nanti anakmu ngomong, dulu ibu juga enggak lulusan SMA, dulu juga ibu enggak kuliah, jangan nyuruh-nyuruh aku kuliah deh kalau enggak pernah kuliah. Ini gimana nih? Sebelum ini terjadi mending dihindar deh beneran kan? Dengan mempunyai pendidikan tinggi, kamu juga bisa
apa memotivasi pasangan dan tentunya anak-anakmu gitu. Percaya deh Mbak, ilmu tuh nggak akan sia-sia beneran. Oke, sebenarnya dari aku itu cuman itu doang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.